Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Mutiara akan membahas tentang Perang Indochina III. Tanggal 30 April 1977, pasukan Kampuchea melakukan serangan mendadak ke provinsi An Giang dan Cho Doc di Vietnam. Akibat serangan tersebut, ratusan warga sipil Vietnam dilaporkan tewas. Vietnam lantas meresponnya dengan cara mengirimkan pasukannya ke wilayah Kampuchea sambil menawarkan opsi dialog. Kampuchea menolak tawaran tersebut sambil mengajukan tawaran balik kalau mereka berhenti menyerang wilayah Vietnam. Kalau Vietnam tersedia membiarkan Kampuchea menguasai daerah-daerah sengketa. Kali ini giliran Vietnam yang menolak tawaran Kampuchea. Bulan September 1977, pasukan Kampuchea kembali melakukan serangan ke wilayah Vietnam. Merasa geram dengan tindakan Kampuchea, Vietnam langsung mengerahkan 60.000 tentaranya ke perbatasan. Pesawat-pesawat Vietnam juga mulai melakukan serangan ke wilayah Kampuchea yang terletak di dekat perbatasan kedua negara. Karena pasukan Vietnam memiliki keunggulan dalam persenjataan dan pengalaman tempur sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam Perang Vietnam. Pasukan Vietnam berhasil memukul mundur pasukan Kampuchea dengan bergerak jauh ke dalam wilayah negara tetangganya tersebut. Bulan Januari 1978, Vietnam menarik mundur pasukannya dari wilayah Kampuchea bersama pasukan Vietnam. Ada pula orang-orang Kamboja menentang rezim Khmer Merah. Salah satunya Hun Sen yang ikut menyeberang ke wilayah Vietnam. Mundurnya pasukan Vietnam dari Kampuchea lalu dijadikan dasar oleh pemerintah Kampuchea untuk mengklaim kalau pasukannya lebih hebat daripada pasukan Vietnam. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah Vietnam sengaja menarik mundur pasukannya karena Vietnam berencana melakukan invasi dalam skala yang lebih besar. Invasi untuk menggulingkan pasukan rezim Khmer Merah di Kamboja, sembari mengumpulkan kekuatan untuk kembali menyerbu Kampuchea. Vietnam juga mendukung milisi-milisi penentang Khmer Merah di wilayah Kampuchea Timur. Kampuchea lantas meresponnya dengan cara membantai etnis Vietnam di Kampuchea berserta orang-orang Kampuchea yang dianggap bersimpati kepada Vietnam. Tanggal 3 Desember 1978, radio milik pemerintah Vietnam mengumumkan berdirinya Kampuchea National United Front for National Salvation Front Nasional Bersatu Kampuchea untuk Keselamatan Nasional, organisasi yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang Kampuchea yang melarikan diri ke Vietnam. Berdirinya organisasi ini lantas dijadikan dasar oleh pemerintah Vietnam kalau Kampuchea harus diinvasi supaya penduduk yang ada di sana terbebas dari ketidakdiktatoran Pol Pot. Tanggal 22 Desember 1978, Vietnam akhirnya kembali menginvasi Kampuchea. Dalam invasi tersebut, pasukan Vietnam terdiri dari 120.000 lebih tentara yang dilengkapi dengan meriam artileri dan kendaraan lapis baja. Pasukan Kampuchea mencoba menghentikan pergerakan pasukan Vietnam. Namun, yang terjadi adalah Kampuchea harus kehilangan separuh jumlah tentara regulernya hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Rakyat Kampuchea yang awalnya diharapkan bakal ikut mengangkat senjata menyerang Vietnam ternyata malah bersikap pasif karena mereka sudah terlanjur muak dengan gaya pemerintahan Khmer Merah. Sekedar info, sejak Khmer Merah menjadi penguasa Kampuchea, 2 juta penduduk Kampuchea dilaporkan tewas akibat kelaparan kerja paksa dan eksekusi massal. Tanggal 7 Januari, ibu kota
Phnom Penh akhirnya jatuh ke tangan pasukan Vietnam, sekaligus mengakhiri rezim Khmer Merah. Sebuah pemerintahan baru yang tunduk pada Vietnam lalu didirikan dengan nama resmi Republik Rakyat Kampuchea atau RRK. Terhitung sejak tahun 1985, Hun Sen menjadi Perdana Menteri rezim baru tersebut. Sementara itu, di pihak yang berseberangan, Pol Pot dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke kawasan pelosok di Kampuchea Barat. Sebelum pasukan Vietnam tiba di Phnom Penh di tempat persembunyian barunya, Pol Pot lalu memerintahkan para pengikutnya yang masih tersisa untuk melakukan perlawanan walaupun Vietnam sudah berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah. Vietnam masih tetap menempatkan pasukannya di wilayah Kampuchea dan menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah bawahannya. Sekitar 380.000 petani lokal dijadikan pekerja paksa. Kebijakan-kebijakan yang hendak diambil pemerintah RRK harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah Vietnam. Bantuan makanan ke wilayah-wilayah Kampuchea yang sedang dikuasai milisi-milisi Khmer Merah diblokir. Sebagai akibatnya, timbul bencana kelaparan di Kampuchea dan rakyat Kampuchea yang awalnya memandang Vietnam sebagai pembebas, kini memandang Vietnam tidak lebih sebagai penjajah baru. Khmer Merah bukanlah satunya kelompok bersenjata yang aktif menentang pendudukan Vietnam di Kampuchea. Ada banyak organisasi yang menentang pemerintahan RRK di Kampuchea. Kelompok-kelompok tadi sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi Kampuchea sebagai pemerintahan tandingan dari RRK. Di luar Kampuchea, keberhasilan Vietnam memenangkan perang Kamboja. Vietnam harus dibayar mahal. Negara-negara selain sekutu beramai-ramai mengutuk tindakan Vietnam sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan lantas menjatuhkan embargo ekonomi kepada Vietnam. Cina yang notabene merupakan sekutu dari Khmer Merah bahkan bertindak lebih jauh dengan menginvasi Vietnam pada tahun 1979. Perang antara ELNA dan Vietnam berakhir dari tahun yang sama dengan mundurnya pasukan Cina dan wilayah Vietnam. Namun, akibat perang tersebut, konsentrasi Vietnam terpecah karena selain harus menempatkan pasukannya di Kampuchea, Vietnam kini juga harus menempatkan pasukannya di dekat perbatasan Cina-Vietnam. Pertengahan dekade 1980-an, Uni Soviet yang sedang dilanda krisis internal memutuskan untuk mengurangi jumlah bantuannya kepada negara-negara sekurangnya termasuk Vietnam. Sadar kalau perekonomian negaranya bakal kolaps jika tidak ada perubahan yang diambil Vietnam, mulai melunak kepada tekanan dunia internasional dan bersedia menarik mundur pasukannya dari wilayah Kampuchea. Pasukan terakhir Vietnam akhirnya meninggalkan Kampuchea pada tahun 1989. Namun, nasib Kampuchea tidak lantas membala karena kini pihak-pihak yang awalnya bersatu menentang Vietnam malah terlibat konflik satu sama lain karena sama-sama ingin menjadi penguasa baru Kampuchea.